Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana Safei dari program Profesi Nurse Tikas Muhammadiyah Ciamis. Saya di sini akan menjelaskan tentang penegakan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah proses keperawatan yang merupakan bagian dari penilaian klinis tentang pengalaman atau tanggapan individu, keluarga, atau masyarakat terhadap masalah kesehatan aktual, potensial, dan proses kehidupan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada pasal 30 bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat berwenang menetapkan diagnosis keperawatan. Hal ini menegaskan perawat sebagai penegak diagnosis yang harus memiliki kemampuan diagnostik yang baik sebagai dasar mengembangkan rencana intervensi keperawatan dalam rangka mencapai peningkatan pencegahan dan penyembuhan serta pemulihan kesehatan pasien atau klien. Ada beberapa standar diagnosis keperawatan yang telah dilalui secara internasional, yaitu salah satunya PPNI, yakni Persatuan Perawat Indonesia sebagai organisasi perawat yang bertanggung jawab secara nasional atau peningkatan profesionalis perawat dan kualitas penyelenggaraan asuhan keperawatan, maka dianggap perlu untuk menerbitkan panduan berupa standar diagnosis keperawatan Indonesia SDKI. Jenis diagnosis keperawatan dibagi menjadi dua, yaitu diagnosis negatif dan diagnosis positif. Diagnosis negatif menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau beresiko mengalami sakit, sehingga penegakan diagnosis ini akan mengarahkan pada pemberian intervensi keperawatan yang bersifat penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan diantaranya. Diagnosis yang adalah diagnosis aktual dan diagnosis risiko, sedangkan diagnosa positif menunjukkan klien dalam keadaan sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih optimal, disebut dengan diagnosis promosi kesehatan. Proses penegakan diagnosis keperawatan terdiri dari 3 tahap. 1. Analisa data pada saat pengkajian dan data-data yang didapatkan pada saat pengkajian dibandingkan dengan nilai-nilai normal dan identifikasi tanda atau gejala yang bermakna, lalu kelompokkan data-data tersebut. Gejala yang dianggap bermakna dikelompokkan berdasarkan pola kebutuhan dasar meliputi respirasi, sirkulasi, nutrisi atau cairan. Proses pengelompokan data bisa dilakukan baik secara induktif maupun deduktif. Lalu identifikasi masalah. Setelah data dianalisis, perawat dan klien bersama-sama mengidentifikasi masalah aktual, risiko atau promosi kesehatan. Yang terakhir, perumusan masalah. Disesuaikan dengan jenis diagnosis keperawatan, terdapat 2 metode perumusan diagnosa diantaranya. 1. Penulisan. 3 bagian metode penulisan ini terdiri atas masalah, penyebab, dan tanda gejala. Contohnya seperti masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda atau gejala. Contohnya bersihan jalan napas tidak efektif, berhubungan dengan spasme jalan nafas dibuktikan dengan batuk, tidak efektif. 2. Penulisan 2 bagian metode penulisan ini dilakukan pada diagnosis risiko dan diagnosis promosi kesehatan. Contoh penulisan diagnosis risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.